Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kembali kita ucapkan kepada Allah pada pagi hari ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, insyaAllah. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Allah, semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu ketika Nabi Muhammad bersama para rombongan, bersama para sahabat Nabi sedang berjalan di sekitar kota Madinah. Lalu beliau menyaksikan ada sekelompok anak-anak kecil yang sedang bermain. Kita keluar bersama-sama melihat, menyaksikan anak-anak kecil itu bermain berkelompok. Kemudian beliau berdiri dan terdiam sambil menyaksikan anak-anak tadi. Beliau melanjutkan, sungguh celaka anak-anak atas ulah ayah-ayah mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ayah anak-anak ini orang yang musyrik? Beliau mengatakan, bukan. Ayah-ayah anak ini orang-orang yang beriman. Tetapi ayah-ayah mereka tidak mewajibkan atau memerintahkan, mengajarkan kewajiban-kewajiban kepada mereka. Kemudian orang tua tersebut lebih cenderung kepada harta dan benda dunia. Maka aku berlepas diri darinya dan aku berlepas diri darinya. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah gambaran yang beliau ucapkan kepada kita, tujuannya agar melihat bagaimana generasi kita ke depan, tentang generasi muda kita. Anak-anak kita celaka hidupnya dikarenakan perbuatan kedua orang tuanya. Yang menjadikan anak-anaknya seorang muslim, orang tuanya. Yang menjadikan anak-anak Yahudi, Nasrani, kedua orang tuanya. Lalu betul kata Rasulullah, celakalah orang tua, para orang tua, anak-anak ini dikarenakan ulah para orang tuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Allah juga mengatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-9. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan takutlah kita, kata Allah, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Falyattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Artinya adalah Allah memberikan peringatan kepada kita semua. Yang mana apa kata Allah? Dalam kata lain, jangan dulu kita meninggalkan dunia ini, atau jangan dulu kita meninggal dunia yang mana ternyata kita masih meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang kita. Dan para ulama menafsirkan lemah maksudnya ada 4 hal. Yang pertama, jangan kita meninggalkan dunia ini ketika kita meninggalkan anak-anak yang lemah dari segi akidahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita bercerita tentang akidah, bercerita tentang keimanan, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Arnold tentang negeri Kinanah, negeri Mesir, yang mana kisah ini terjadi kepada ayah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau mengumpulkan anak-anaknya ketika Nabi Ya'qub akan meninggal dunia. Apa kata ayahnya tadi? Wahai anak-anakku, seandainya ayahmu ini meninggal dunia, siapakah yang akan kalian sembah? Sang anak mengatakan, wahai ayah kami, pulanglah engkau, berangkatlah engkau menuju Allah dengan cara yang tenang. Insya Allah kami akan menyembah Allah yang satu. Orang tua yang baik adalah walaupun mereka akan meninggal dunia, mereka tetap mentalkinkan kalimat-kalimat iman kepada generasi muda mereka.
Mereka khawatir nanti seandainya orang tua ini meninggal dunia, ternyata anak-anak mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan oleh para orang tua. Maka tugas yang paling berat itu diberikan pada seorang ayah, bukan kepada seorang ibu. Tanggung jawab terbesar mengurus anak-anak sebenarnya terletak di pundak seorang ayah. Tetapi yang terjadi, terkadang kan zaman kini ibu-ibu saja yang bertugas mengurus anak. Maka jangan heran ketika kita akan sampaikan kepada anak-anak, ditanya kepada anak-anak, nanti kalau engkau besar, engkau akan jadi seperti apa? Siapakah idola engkau? Jarang anak-anak ini yang mengatakan, saya ingin seperti ayah saya ingin seperti ibu saya ingin seperti kedua orang tua saya, orangnya baik, orangnya amanah, baik agamanya, penyayang, penyantun, segala macamnya. Jarang keluar dari mulut anak-anak kita ketika peran orang tua tadi jauh dari anak-anak mereka. Maka jangan heran nanti di akhir zaman anak-anak ini juga akan jauh dari orang tuanya. Maka kewajiban yang pertama dalam mendidik anak adalah diberikan ke pundak kedua orang tuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang kisah cerita antara seorang anak dan kedua orang tuanya? Ada 17 ayat yang bercerita percakapan antara anak dan orang tua. Satu ayat bercerita dengan kedua orang tua. 2 ayat bercerita antara anak dan ibunya. Dan 14 ayat bercerita tentang anak dan ayahnya. Ini menandakan kepada kita bahwasanya seharusnya kedekatan emosional mendidik anak itu jatuh ke pundak seorang ayah. Tetapi kebanyakan zaman sekarang ini, ayah-ayah kita zaman sekarang mengamanahkan kepada ibu-ibu mereka. Ketika ditanya di sekolah, ada urusan sekolah, sang ayah mengatakan, amak salah pergi ke sekolah, mau urus anak. Kan seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka di ayat lain Allah juga mengatakan, wa walidin wa ma walad, dan demi seorang ayah dan anak-anak yang dilahirkan darinya. Adapun para ulama menafsirkan, kenapa Allah bersumpah atas nama orang tua atau dalam nama ayah? Ternyata hikmahnya adalah seorang ayah yang soleh itu akan mampu menyelamatkan anak cucunya hingga 7 generasi ke depan. Orang tua yang soleh, ayah yang soleh itu mampu menyelamatkan anak-anak mereka hingga 7 generasi ke bawah. Sekarang ini Allah berikan kenikmatan kepada kita, Allah berikan nikmatnya iman kepada kita, tidak lepas. Mungkin dahulu bapak ayah kita orang yang soleh, mungkin dahulu atuk kita orang yang soleh, mungkin dahulu ayah dari atuk kita orang yang soleh, mungkin dahulu atuk dari atuk kita orang yang soleh. Kesolehan mereka berimbas kepada anak cucunya. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau pergi berlayar mengarungi samudra, menepi ke suatu daratan, berjalanlah 3 orang nabi yang mulia ketika itu. Yang pertama Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Nabi Khidir, dan pembantu Nabi Musa Yusha bin Nun yang nanti pada akhirnya juga akan menjadi seorang nabi. 3 orang yang mulia berjalan, sampailah mereka di sebuah kampung. Kampung itu isinya orang-orang buruk semuanya, orang-orang jahat semuanya. Lalu mereka bertemu di tempat yang hampir roboh. Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, ayo kita bangun kembali rumah ini, kita benarkan rumah ini. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai guru kami. Yang ketika itu Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, kenapa kita harus bangun kembali rumah ini? Orang-orang kampung ini banyak yang jahat, orang-orang kampung ini banyak yang berbuat durhaka. Kenapa susah-susah payah kita membangun rumah yang hampir roboh ini? Nabi Khidir mengatakan, karena rumah ini milik anak yatim, yang mana dahulunya ayah mereka orang yang soleh.
Dengan kesolehan ayahnya tadi, anak-anak yatim tadi, walaupun orang-orang kampung tersebut banyak yang berbuat jahat kepada mereka, Allah datangkan nabi-nabi yang mulia khusus untuk menjaga anak tadi. Ini hikmah kenapa Allah mengatakan wa walidi wa ma walad, dan demi ayah dan anak-anak yang dilahirkan darinya. Kemuliaan orang tua yang soleh, kemuliaan ayah yang soleh. Enggak usah khawatir kita seandainya Allah ambil nyawa kita lebih cepat. Insya Allah anak-anak kita akan ada yang menjaga dikarenakan kesolehan kita. Walaupun orang kampung ini nggak mau menjaganya, insya Allah Allah datangkan dari negeri yang lain khusus untuk menjaga anak-anak tadi. Nah, ini yang pertama, ketika apa kata Allah tadi, janganlah kita meninggalkan generasi yang lemah dari segi akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan pula kita meninggalkan generasi yang lemah dari segi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang lainnya, ada sahabat Nabi yang sangat muda. Ada riwayat mengatakan beliau ini menikah usia 13 tahun. Ada yang mengatakan menikah usia 15 tahun. Sangat muda. Beliau adalah Usama bin Zaid bin Haritsah. Ayahnya Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Rasulullah. Ibunya Barakah atau disebut dengan Ummu Aiman, ibu angkat Rasulullah. Lahirlah Usama bin Zaid. Ba'angin boka Rasulullah. Dan apaknya anak angkat di Rasulullah. Dan ibunya ibu angkat di Rasulullah. Lahir anak. Nah, ke Rasulullah bisa manggil kakak atau bisa memanggil atuk. Jadi Usamah bin Zaid. Suatu ketika tatkala beliau akan meninggal dunia, beliau angkatlah anak muda ini, Usamah bin Zaid, untuk menjadi seorang panglima perang tertinggi. Anak yang usianya masih pemuda, yang usianya masih 18 tahun, diamanahkan menjadi jenderal yang paling tinggi. Yang mana ketika itu masih ada sahabat Nabi yang mulia yang lainnya. Masih ada Khalid bin Walid ketika itu. Masih ada Talha bin Ubaidillah, masih ada Zubair bin Awwam, masih ada Umar bin Khattab, masih ada Utsman, Abu Bakar, ada Ali. Sahabat-sahabat yang mulia. Tetapi beliau angkat seorang anak muda untuk menjadi seorang jenderal yang tertinggi. Hikmahnya adalah berangkatlah anak muda tadi untuk menuju Syam dalam peperangan, dan pulangnya dari sana beliau mendapatkan kemenangan yang besar yang belum pernah didapatkan oleh sahabat-sahabat Nabi sebelum beliau. Dan para ulama menafsirkan, kenapa anak muda tadi mampu membuat sesuatu yang hebat yang orang lain sebelum nggak mampu membuatnya. Kuncinya ternyata anak ini Usamah bin Zaid ini adalah pemuda yang tumbuh dengan cara selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak-anak ustaz sekalian, kalau ananda ingin di masa akan datang menjadi orang-orang yang hebat, membuat perubahan-perubahan yang luar biasa, maka jangan pernah meninggalkan Allah dan usahakan sholat 5 waktu sehari semalam di masjid. Usahakan mengisi saf-saf terdepan. Sebagaimana kisah yang lainnya, Muhammad Al-Fatih itu, kenapa beliau mampu menaklukkan Turki yang sekarang? Dikarenakan dahulu beliau di masa mudanya rajin ibadahnya, dan sholatnya tidak pernah nampak punggung orang lain. Sholatnya selalu berada di saf-saf terdepan. Kalau kita menginginkan anak-anak kita, generasi muda kita mencapai sesuatu yang kita orang tuanya belum mampu mencapainya, orang-orang sekitarnya belum mampu mencapainya, maka pastikan anak-anak kita sholat 5 waktunya di masjid dan tepat waktu. Insya Allah nanti mereka di masa yang akan datang akan mampu membuat sesuatu yang luar biasa,
yang kita para orang tua ini nggak mampu melakukannya. Syarat pertama untuk menjadikan seorang pemimpin yang luar biasa adalah kita jadikan anak-anak kita tumbuh kembangnya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain apa kata Rasulullah? Di antara 7 golongan yang nanti Allah akan berikan naungan yaumil qiyamah adalah pemuda yang tumbuh dengan cara beribadah kepada Allah dan pemuda yang selalu dekat hatinya dengan masjid. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, jangan pula kita meninggalkan generasi-generasi yang muda kita lemah dari segi keilmuannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita meninggalkan generasi muda kita lemah keilmuannya, sehingga apa yang terjadi, dikhawatirkan nanti ketika kita meninggal dunia, ternyata anak-anak kita yang kita harapkan tadi nggak mampu memandikan kita, tidak mampu menyolatkan kita, tidak mampu mendoakan kita, dikarenakan keilmuan agama tidak kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, ini yang kita khawatirkan berikutnya. Jangan tinggalkan mereka yang mana mereka masih lemah dalam segi keilmuan mereka. Minimal kalau kita belum mampu menjadi seorang pendidik yang baik, antarkan anak-anak kita kepada guru-guru yang luar biasa, guru-guru agama mereka, antarkan kepada guru-guru mereka dan hormati guru-guru mereka. Jangan sampai kita antarkan anak kita kepada seorang guru lalu kita menggunjingkan guru tersebut. Dan para ulama mengatakan, seandainya seorang anak, orang tua tidak lagi menghormati guru mereka, maka telah tuntaslah urusan antara murid dan guru, karena keberkahan nggak sampai kepada anak-anak tadi. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan yang terakhir juga dikatakan, jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah dari segi finansial mereka. Jangan sampai nanti kita meninggalkan anak-anak ternyata mereka menyusahkan orang-orang sekitar kita. Minimal tinggalkan juga lah kepada anak-anak kita yang akan mereka jadikan jaminan nanti ketika kita meninggal dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah peringatan yang Allah berikan kepada kita bersama, yang Allah mengatakan kepada kita dalam bahasa lain, jangan dulu kita meninggal dunia, yang mana kita masih meninggalkan anak-anak yang lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ilmu agamanya, dan lemah finansialnya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadits qudsi dikatakan, apa kata Allah, kata Rasulullah, nanti di yaumil qiyamah para orang tua ini surganya akan Allah angkat beberapa derajat hingga mereka merasa heran dan bertanya, ya Allah, amalan kami selama ini nggak sebanyak ini, kenapa Engkau berikan surga yang mulia kepada kami? Allah mengatakan, itu semua dikarenakan amalan soleh anak-anak kita dan permohonan maaf mereka untuk kedua orang tuanya. Ternyata anak-anak kita juga, Bapak Ibu, nanti akan mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan dari anak-anak kita. Jangan ada juga peringatan yang lain. Apa kata Rasulullah? Ketika beliau bertemu dengan para sahabatnya, dia mengatakan dan bertanya, wahai para sahabat, tahukah kita semua siapakah orang tua yang mandul? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Beliau melanjutkan, orang tua yang mandul itu adalah orang tua yang mana mereka punya anak dan keturunan, tetapi anak-anak mereka tidak sedikit pun memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya. Ini orang tua yang mandul di sisi Allah. Kita berharap Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak kita, generasi muda kita di masa yang akan datang, mereka lah yang akan menuntun tangan kita ke surganya Allah. Kita berharap mereka lah nanti yang mentalkinkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kita berharap mereka lah yang memandikan jenazah kita. Kita berharap mereka lah yang akan menyolatkan kita. Kita berharap mereka lah yang mendoakan kita.
Dan kita berharap anak-anak kita nanti mereka lah yang akan meninggikan dan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ikut apa yang mau sampaikan pada pagi hari ini. Kita berharap mudah-mudahan generasi muda kita menjadi generasi yang kita harapkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menyampaikan juga kepada kita bersama, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang Allah panjangkan umurnya, baik amalannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang Allah panjangkan umurnya, buruk juga amalannya. Tentu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang Allah panjangkan umurnya, baik juga amalan insyaallah. Dan kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini insyaallah. Mungkin ikut apa yang mau sampaikan pada pagi hari ini yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Salam khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.